Shalom, Shalom Jemaat JKI Penuai Wolonggong. Apa kabarnya siang hari ini dimanapun Anda berada? Pasti luar biasa. Puji Tuhan. Pengendalian diri adalah kekuatan. Pikiran yang tepat adalah penguasaan. Ketenangan adalah kekuatan. Ibrani 12 ayat 27 berkata, ungkapkan satu kali lagi, menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Zona nyaman selalu menghadirkan ketenangan dan manusia lebih senang di situ, sehingga tidak siap menghadapi perubahan dan goncangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini, siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat JKI Penuai Wolonggong. Inilah waktu yang terbaik bagi kita di saat kita memberikan perhatian kita dan juga kebutuhan rohani kita dengan beribadah kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, kelelahan, pikiran yang penat, beban, inilah waktu yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan, membawa semua itu kepada Tuhan, menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh harapan, dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Dia Allah yang memperhatikan hidup kita. Pujikan lagu ini, Mazmur 63, biar mewakili hati kita untuk dibawa ke hadapan Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dengan segenap hati, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu
kami Tuhan. Kau Allah yang mengetahui kondisi hidup kami, bahkan Kau Allah yang mengenali kerinduan-kerinduan hati kami. Berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Apapun yang sedang mereka hadapi, keadaan baik biarlah Tuhan bertambah baik. Dan dalam keadaan baik biarlah anak-anak-Mu penuh dengan kasih setia-Mu, penuh dengan sukacita, ucapan syukur dan kekuatan untuk membagikan kasih-Mu kepada yang lain. Dan berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan berbeban berat, punya pergumulan, punya kekhawatiran. Bapa, kami mau bawa setiap pergumulan itu ke hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, tapi ada Engkau yang menolong kami, ada Engkau yang menuntun langkah kami, ada Engkau yang membukakan jalan bagi kami, ada Engkau yang bahkan membuat mujizat bagi kami. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Engkau Tuhan yang akan membaharui kami, memberikan apa yang kami harapkan, bahkan lebih dari apa yang bisa kami minta, itu Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Kau Allah pembuat mujizat sejati. Kami mau serukan Tuhan pujian ini kepadamu Tuhan, yang menyatakan kebesaran-Mu, Allah yang membuat mujizat bagi kami. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Aku punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, kami percaya Tuhan bahwa kami tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah kami. Kami menanti-nantikan jawaban doa, kami menanti-nantikan Tuhan mujizat, kami menanti-nantikan apa yang Kau akan perbuat dalam hidup kami. Dan karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami mendengar firman Tuhan yang akan memperlengkapi kami, firman Tuhan yang akan mencerahkan pandangan kami, membawa kami fokus kembali kepada Allah kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terbukalah hati kami untuk firman Tuhan yang kami cintai. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mempelajari firman Tuhan.
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan membahas firman Tuhan pada siang hari ini. Senang sekali bisa bersama-sama berkumpul secara online streaming di JKI Penuai Wollongong. Sebelum kita membahas firman Tuhan pada siang hari ini, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, kami bawa kehidupan kami Tuhan. Kami bawa Tuhan masa depan kami. Karena kami percaya Tuhan Kau yang menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau pakai mulut bibir hamba ini untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, minggu lalu kita belajar berbicara tentang kualitas hidup. Masih ada yang ingat tentang kualitas hidup, kualitas iman kita? Dan saya akan membawakan sharing firman Tuhan pada hari ini tentang iman seorang Ishak. Iman seorang Ishak. Salah satu aspek dari iman seseorang adalah mampu percaya bahwa Tuhan memegang masa depan kehidupannya. Salah satu iman yang kita akan bahas tentang iman seorang Ishak ini, yaitu dia bisa melihat future, dia bisa melihat pergumulan kehidupan anak-anaknya di kemudian nanti harinya setelah dia memberkati kedua anaknya. Iman mampu memandang jauh ke depan. Kita belajar dari Ishak mengenai iman Ishak yang iman seorang yang mampu melihat masa depan. Ada pembelaan dan ada waktu Tuhan yang indah bagi hidup kita Bapak Ibu. Kita belajar dari iman seorang Ishak dari tokoh Alkitab yang bernama Ishak. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 20 berkata seperti ini. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saya ulang lagi, karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kalau kita lihat secara pribadi Ishak adalah seorang anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Kalau Bapak Ibu baca dari kitab Kejadian tentang Abraham dan Ishak, dia adalah anak suatu perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan kita bisa lihat bahwa keturunan Abraham akan seperti banyaknya pasir di laut, bintang di langit. Kita bisa lihat bahwa Ishak adalah seorang yang anak yang Tuhan berikan di masa tuanya Abraham. Ishak adalah seorang yang terus mencari hari depan Bapak Ibu. Dia merupakan seorang yang visioner, yang mempunyai visi atau memandang kehidupannya yang berarah pada masa depan. Ishak adalah seorang yang visioner. Dia bisa melihat, dia bisa memandang terhadap masa depannya. Dengan kata lain, iman Ishak mampu memandang jauh ke depan Bapak Ibu, bahkan sesuatu yang belum pernah dia lihatnya. Dengan mata jasmani ketika dia mengucapkan berkat kepada Yakub dan Esau. Dalam perjalanan kehidupan Ishak kita dapat belajar bagaimana wujud iman seorang Ishak. Iman Ishak merupakan memampukan dia untuk dapat, saya akan membahas ada 3 poin yang akan saya bahas. Iman Ishak memampukan dia untuk dapat, yang pertama, berserah kepada kehendak Tuhan. Berserah kepada kehendak Tuhan. Yang kedua itu berserah kepada pembelaan Tuhan. Dan yang ketiga, berserah kepada waktunya Tuhan. Kita akan bahas satu persatu 3 poin ini tentang iman seorang Ishak. Yang pertama, berserah kepada kehendak Tuhan. Apa maksudnya berserah kepada kehendak Tuhan? Kalau di dalam Kejadian 22 ayat 7-8 berkata seperti ini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Di ayat Kejadian 22 ayat 7-8 menceritakan bahwa Ishak bertanya kepada ayahnya, kepada Abraham,
Kalau Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu baca cerita Ishak sewaktu mau dikorbankan kepada Abraham untuk Tuhan, dan Ishak pada masa itu bukannya anak kecil lagi Bapak Ibu. Kita bisa lihat dia mempunyai tubuh yang tegap, mempunyai perawakan yang tinggi. Kita bisa lihat bahwa ketika kalau dia mau melawan untuk dia tidak mau dipersembahkan, bisa saja seperti itu. Tetapi karena iman Ishak dan percaya kepada papanya, kepada Abraham, kepada Tuhan, dia berserah penuh, berserah total kepada Tuhan. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi pada waktu akan dipersembahkan oleh Abraham, Ishak adalah seorang pemuda yang berasio, seorang pemuda yang punya pemikiran atau visioner itu. Dikatakan buktinya dia baca, di manakah domba untuk korban bakaran tersebut? Ya, tetapi imannya berkata, kalau Tuhan meminta Abraham ayahnya untuk memberikan persembahan, maka pasti akan disediakan. Imannya berkata kalau misalnya mau mempersembahkan sesuatu, Tuhan akan menyediakan itu, dan dia tidak berpikiran untuk yang bukan dari pemikiran dia. Kalau kita bisa lihat bahwa pemikiran Ishak itu berasio mengasumsikan bahwa Tuhan akan menyediakan korban bakaran tersebut. Dan kalaupun dia harus mati sebagai korban persembahan, Ishak percaya bahwa Tuhan akan menghidupkannya kembali. Ishak tidak berprasangka buruk kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita belajar di sini bahwa ketika Ishak mau dipersembahkan, Ishak tidak berprasangka buruk kepada Tuhan. Dia percaya penuh, dia berserah penuh kepada Tuhan. Inilah wujud iman dari seorang Ishak. Dia percaya bahwa Tuhan itu selalu mempunyai rencana yang indah, rencana yang tepat. Oleh karena itulah Ishak mampu berserah kepada kehendak Allah. Kita belajar di sini bahwa Ishak adalah seorang yang mempunyai iman yang sangat luar biasa. Dia menyerahkan segala sesuatunya, menyerahkan segala pergumulan kehidupannya kepada Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam cerita ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, bukan hanya iman Abraham yang diuji, tetapi juga iman Ishak. Iman yang memampukan Ishak melihat pertolongan Tuhan ketika dia berserah kepada kehendak Tuhan. Kita bisa melihat seorang iman Ishak ketika mau dipersembahkan kepada Tuhan, dia berserah kepada kehendak Tuhan atau kehendak Bapa. Mari saudara-saudara, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan kebaikan Tuhan dari cerita Ishak ini selama ini di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sudah berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita lihat Bapak Ibu, jangan lihat dari dalam arti kata, jangan melihat hanya memandang kita bahwa kita dalam keadaan susah atau dalam keadaan tidak baik saat ini atau dalam keadaan sakit. No, tapi kita lihat bahwa setiap apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupmu dan hidupku adalah hal yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita bisa lihat bahwa kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan harus kita ingat. Jangan kita lupakan hal-hal seperti itu. Karena itu yang akan menguatkan iman kita, menguatkan iman seseorang untuk dapat bertahan. Terkadang kita hanya melihat masalah hal yang kecil di saat kita terjatuh, di saat kita kurang pengharapan, di saat kita dalam keadaan sulit, di saat kita dalam keadaan lembah kekelaman, kita hanya melihat hal seperti itu dengan sangat gampang kita melupakan kebaikan Tuhan. Bila kita percaya kepada Tuhan yang memegang hidup kita dan masa depan kita, maka kita akan mampu berserah kepada kehendak Allah, Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Ya, dikatakan kalau kita mampu berserah kepada Tuhan, kita akan mampu berserah kepada kehendaknya Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ada kehendak dan campur tangan Tuhan yang indah bagi hidupmu, bagi hidup kita.
Ada nyanyian berkata seperti ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, rencana Tuhan pasti yang terbaik di dalam hidupmu. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, berserah kepada pembelaan Tuhan. Kita belajar dari seorang yang namanya Ishak dengan iman Ishak. Yang poin yang kedua yang saya catat itu berserah kepada pembelaan Tuhan. Di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 22, mungkin nanti Bapak Ibu baca di rumah, diceritakan bahwa Ishak tidak mau berebut soal sumur. Di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 22. Kemarin kita mengadakan komsel membahas tentang Ishak, iman seorang Ishak yang suka berdamai. Kita bisa lihat bahwa ketika dia menggali sumur ke sumur yang lain, sampai ia menggali ketiga sumur, orang Filistin merebutnya. Ketika air itu dia gali dan menghasilkan air pada zaman itu, dan dilihat bahwa ini sumur kami, Ishak mengalah. Yang kedua kali gali ke sumur lagi, mendapatkan air, dan orang Filistin datang mengambil sumur itu, Ishak mengalah. Dan ketiga, Tuhan menyertai Ishak senantiasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Kalau kita lihat cerita ini bahwa dia belajar mengalah dan menyerahkan segalanya pada pembelaan Tuhan. Dia belajar dengan berserah karena pembelaan Tuhan, Bapak Ibu. Ishak percaya bahwa Tuhan akan memberikan sumur yang lebih baik dan yang terbaik dan jauh lebih baik dari apa yang telah dia dapatkan. Ketika Ishak memandang jauh ke depan kepada pembelaan Tuhan, maka Tuhan menunjukkan pembelaannya. Kita bisa lihat dari cerita ini, Kejadian 26 ayat, kalau Bapak Ibu baca 1 sampai 22 itu menceritakan bahwa Ishak di negeri perantauan, atau dia sedang merantau, dia melihat bahwa ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menyertai hidupnya. Seperti hidupmu dan hidupku. Bila kita berserah penuh kepada Tuhan, bila kita mau berdamai, bila kita mau berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan membela hidupmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bisa lihat bahwa tangan penyertaan Tuhan selalu ingin melindungi setiap kehidupan kita. Tetapi kita yang malu menjauh dari Tuhan. Betul apa betul? Terkadang kita hanya mau memikirkan kehendak kita. Kita hanya memikirkan kemauan kita. Tapi kita tidak tahu bahwa yang Tuhan rencanakan jauh lebih baik. Yang Tuhan rencanakan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Ishak percaya bahwa Tuhan akan memberikan sumur yang lebih baik. Ketika Ishak memandang jauh ke depan, kepada pembelaan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan pembelaannya. Itulah firman Tuhan, itulah Tuhan kita. Kita lihat di Kejadian 26 ayat 23 sampai 33, kalau saudara baca di rumah, di mana Tuhan menunjukkan pembelaannya kepada orang yang beriman kepadanya, yang mampu melihat pertolongan Tuhan di atas setiap persoalan yang terjadi. Tuhan mampu menolong hidup kita di setiap pergumulan hidup kita, di setiap permasalahan kita, di setiap sakit penyakit kita. Tuhan mampu. Bukannya Tuhan tidak mampu, Tuhan mampu, Bapak Ibu. Terkadang kita saja yang jauh daripada Tuhan. Terkadang Tuhan ingin membackup hidup kita, membela hidup kita, tetapi kita malah menjauh daripada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang saat-saat ini menjauh dari Tuhan. Mungkin kalau di Australia sibuk dengan suatu pekerjaan, Tuhan berikan kepercayaan, satu pekerjaan demi pekerjaan. Tetapi kita bisa lihat bahwa kesibukan seseorang di kota besar seperti Australia ini
banyak anak Tuhan yang terhilang karena mereka hanya mementingkan masalah material. Dan ketika Tuhan berikan, ketika Tuhan kasih untuk pekerjaan yang lebih baik, hanya sekedar fellowship, hanya sekedar 1 jam untuk beribadah, tidak menyempatkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Sibuk untuk mencari rupiah, mencari dolar di tempat ini, mencari pekerjaan di tempat ini. But ada juga yang seperti ini mengatakan, kalau saya tidak bekerja, saya tidak akan bisa makan. Tapi ingat Bapak Ibu, pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberikan jauh yang lebih baik. Siapkan 1 hari untuk mengenal Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Karena dia yang memegang hidup kita, dia yang menuntun hidup kita. Kalau kita salah jalan, Tuhan mengingatkan. Belajarlah dari Ishak, bagaimana dia berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan menuntun hidupnya dan membela hidupnya, hingga banyak kemuliaan demi kemuliaan yang Ishak dapatkan pada saat dia mengiring Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya pada zaman ini, pada akhir-akhir ini, kita bisa melihat ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, tangan penyertaan Tuhan tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Orang yang percaya, orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan membela hidupnya. Amin. Mari kita renungkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Berserah kepada pembelaan Tuhan akan membawa kita mengalami berkat dan pertolongan Tuhan di dalam persoalan hidup kita. Berserah kepada pembelaan Tuhan akan membawa kita mengalami berkat dan pertolongan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita yang kita alami saat ini. Bila saat ini kita sedang mengalami persoalan yang berat, belajar berserah kepada pembelaan Tuhan. Jika kita mengalami sakit saat ini, ketika kita mengalami persoalan rumah tangga saat ini, belajar berserah kepada pembelaan Tuhan. Amin. Belajar berserah untuk pembelaan Tuhan, karena Dia yang membela hidup kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, namun berikanlah ruang bagi Tuhan untuk menyatakan pembelanya atas hidup kita. Kita belajar di yang poin kedua ini, berserah kepada pembelaan Tuhan, di mana ketika Ishak mengalami intimidasi, ketika Ishak mengalami suatu tekanan hidup, dia bersandar dan berserah kepada Tuhan dan tidak mencari masalah. Dia tidak menunjukkan pembelaan dirinya, tapi dia bisa melihat bahwa dia selalu melihat bahwa ada berkat Tuhan yang menuntun kehidupannya, dan dia percaya saat dia mengalami persoalan, dia belajar besar kepada pembelaan Tuhan. Jadi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas dengan damai. Dia membalas dengan pembelaan yang datang daripada Tuhan. Kita belajar dari poin yang kedua ini. Poin yang ketiga, yang terakhir yang saya katakan, berserah kepada waktunya Tuhan. Berserah kepada waktunya Tuhan. Di dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai 40 diceritakan Ishak memberikan berkat kepada Yakub dan Esau anaknya, dengan iman bahwa segala yang diucapkannya akan terjadi suatu saat nanti sesuai dengan waktunya Tuhan. Di poin ketiga ini, berserah kepada waktunya Tuhan, dikatakan perkataan berkat yang diucapkan Ishak ini benar-benar terjadi kepada kedua anaknya. Kalau Bapak Ibu lihat dari Kejadian 33 ayat 9 dikatakan ketika Yakub sangat ketakutan bertemu dengan Esau dengan membawa persembahan yang akan diberikan kepada Esau. Kalau Bapak Ibu baca dari Kejadian 33 ini, ketika Yakub ingin bertemu dengan Esau, dilihat Yakub sudah sangat kaya, sudah memiliki kambing, domba, segala budak-budak juga dia sudah memiliki dan sangat kaya.
Dan dikatakan ketika dia mau mempersembahkan sebagian korbannya kepada Esau, kita bisa lihat di ayat 9. Dikatakan bahwa dikatakan Esau seperti ini. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Jadi kita bisa lihat kehidupan Yakub, kehidupan Esau. Dan Esau, kalau kita tahu ceritanya bahwa Esau menyerahkan hak sulungnya kepada Yakub. Dikatakan bahwa Esau tidak hidup melarat, Esau tidak hidup berkekurangan, tapi dikatakan di situ Esau hidup berkelimpahan juga. Ketika Yakub mau mempersembahkan korban, mempersembahkan kepada Esau, dikatakan aku memilikinya, aku bahkan mungkin memiliki lebih daripada Yakub. Kita bisa lihat bahwa tangan penyertaan Tuhan ketika Ishak memberkati kedua anaknya Yakub dan Esau. Dua-duanya memiliki financial, dua-duanya memiliki berkat yang berkelimpahan. Ishak memberikan berkat karena dia mempunyai iman bahwa ada hari depan yang indah di dalam Tuhan, dan dia menyerahkan segalanya pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi kita dapat melihat bahwa wujud iman Ishak ini, dengan iman dia mampu melihat ke depan, dia bisa melihat visioner, melihat visi dia ke depan, dan juga dia memampukan pada hari depan yang indah untuk bagi anak-anaknya. Ishak belajar menyerahkan masa depan anak-anaknya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Kita tidak bisa memaksa Tuhan, kita tidak bisa mendahulukan Tuhan, tetapi timingnya Tuhan, timetable-nya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang Tuhan berikan selalu yang terbaik. Terkadang kita mau mempercepat waktunya Tuhan. Terkadang kita mau mengepus Tuhan untuk memberikan berkatnya secepatnya, atau kita ingin menginginkan sesuatu dengan cepat. Tetapi kita tidak bisa memaksa itu, Bapak Ibu. Tetapi kita bisa lihat the best, the waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang harus kita lihat bahwa apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu, kesehatankah, finansialkah, masalah keluargakah, atau masalah anak kita, atau masalah pekerjaankah. Ingat, kita belajar dari Ishak bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau kita renungkan hidup kita bahwa bila saat ini kita selalu khawatir akan masa depan kita, coba kita perkatakan berkat atas kehidupan dan masa depan kita, Bapak Ibu. Jangan kita mengutuki, tetapi kita mengatakan blessing. Speak blessing. Speak blessing. Kalau kita mengatakan berkat, mulut kita akan keluar berkat. Tapi kalau kita mengatakan kutuk, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengatakan berkat. Walaupun belum terjadi, walaupun belum kita dapatkan. Speak blessing, supaya mulut kita mengeluarkan berkat. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor, mengeluarkan kata-kata yang tidak bijaksana, mengeluarkan kata-kata yang pahit, mengeluarkan kata-kata yang memaki orang. Tapi kita memperkatakan hal yang baik, mengucapkan hal yang positif, mengucapkan hal-hal yang berhikmat yang Tuhan berikan sebagai anak Tuhan. Itu kita harus mempunyai hikmat yang datang daripada Tuhan, supaya kita bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam hidupmu. Percayalah dengan iman bahwa semua yang kita ucapkan atas masa depan kita akan benar-benar terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Percaya aja. Believe. Di dalam Tuhan kita harus percaya. Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan, rancangkan dalam hidupmu adalah rancangan yang terbaik. Karena kalau kita melihat Tuhan sudah menenung kita dari kandungan ibu kita. Tuhan sudah memberikan rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada hidupmu. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Hidupmu akan terlihat kalau kita berserah, mengandalkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Dan kairosnya Tuhan kita tunggu. Kita lihat bahwa Tuhan selalu
adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Sungguh suatu teladan iman yang luar biasa dari seorang Ishak. Kita belajar bagaimana iman seorang Ishak dari 3 poin yang kita pelajari, bahwa dia benar-benar meneladani iman dari Abraham, ayahnya. Ishak belajar memiliki iman untuk memandang jauh ke depan. Untuk memandang jauh ke depan. Bahwa selalu ada kehendak Tuhan, pertolongan Tuhan, dan waktu Tuhan yang indah bagi hidupnya. Begitupun dengan kita. Kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dengan waktu yang sangat indah untuk menolong kehidupan kita. Pertanyaan, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bagaimana dengan saudara? Apakah saat ini Anda sedang mengalami masalah yang sangat berat? Waduh, udah gak ada jalan keluar nih. Aduh, ini udah putus asa, utang di mana-mana, pengeluaran di mana-mana yang sangat besar. Apalagi mengalami global krisis ekonomi yang sungguh luar biasa saat ini. Kita harus bijaksana menggunakan keuangan kita saat ini, Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu, we never know yang akan terjadi ke depan. Mungkin 6 bulan ke depan kah? Apa 1 tahun ke depan kah? Kita tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita diberikan hikmat, diberikan akal budi kepada Tuhan, minta hikmat, selalu hikmat setiap hari. Pemazmur berkata, hikmat melebihi apa yang kita dapat, kekayaan yang kita dapat. Kalau kita mempunyai hikmat, kita mempunyai pengharapan daripada Tuhan. Karena seperti Raja Salomo yang hikmatnya luar biasa, kita belajar, kita meminta hikmat, kekayaan kita akan bisa dapatkan, pengetahuan kita akan bisa dapatkan, tetapi hikmat hanya daripada Tuhan kita meminta. Karena anak-anak Tuhan harus cerdas, harus lihat peluang, harus melihat ke depannya saya mesti seperti apa yang harus saya ambil Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan. Untuk bisnismu kah? Untuk pekerjaanmu kah? Atau untuk masa depanmu? Atau untuk jodohmu? Minta daripada Tuhan. Minta kepada Tuhan hikmat itu. Supaya kita bisa melakukan, atau kita bisa melangkah dengan iman. Kita bisa melangkah dengan penuh keyakinan. Karena kalau kita memiliki kebandian, kalau kita memiliki hikmat itu, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Tinggal tunggu saja. Sudahkah iman kita mampu membuat kita untuk melihat hal-hal tersebut di dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengalami saat ini? Bagaimana kita ketika kita mengalami disakiti orang? Bagaimana ketika kita dihianati seseorang? Apa sikap iman kita? Apa sikap tingkah laku kita? Apa perbuatan yang akan kita lakukan? Itu hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau kita belajar pada siang hari ini, kita belajar tentang iman seorang Ishak, kita bisa melihat bahwa ada campur tangan Tuhan yang menyertai hidup Ishak. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memiliki iman yang demikian. Katakan amin. Karena kita bisa lihat bahwa iman seorang Ishak memberikan banyak kontribusi, banyak pembelaan Tuhan, banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi di dalam hidupnya. Di dalam keturunan-keturunannya, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru, Tuhan memberikan masa depan yang cemerlang, Tuhan memberikan sukacita yang berlimpah. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita memiliki iman seorang Ishak ini. Jadi, apa saja yang kita pelajari dari iman seorang Ishak? Saya ulang, yang pertama, berserah kepada kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus tahu, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan membela hidupmu. Yang kedua, berserah kepada pembelaan Tuhan. Tuhan akan membela hidupmu. Tuhan akan memperdamaikan musuhmu. Percaya
bahwa Tuhan selalu membela hidup kita, selalu membela kehidupan anak-anak yang takut akan Tuhan, yang anak-anak yang melihat bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Dia akan membela hidupmu. Yang ketiga, berserah kepada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari kita pada siang hari ini kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan dari cerita Ishak ini. Kita bisa melihat kehidupan Ishak yang sungguh luar biasa, yang memberkati kehidupan saya secara pribadi, bahwa ketika Ishak diperhadapkan dengan hal-hal yang menyakitkan, dengan hal-hal yang dilihat orang mungkin diremehkan, tapi pembelaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup Ishak. Kuncinya dia membangun mesbah, membangun persekutuannya dengan Tuhan, keintimannya dengan Tuhan. Itulah inti dari cerita Ishak, kehidupan Ishak ini, bahwa ada intimasi, ada persekutuannya dengan Tuhan. Karena kalau kita lihat bahwa kehidupan Ishak ini, dia bergaul intim dengan Tuhan. Siang hari ini kita mau belajar dan kita mau bergaul intim dengan Tuhan, karena itu adalah satu kehidupan di dalam kehidupan kita yang Tuhan akan menyertai hidupmu. Kalau kita tidak bergaul intim dengan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Iman kita akan semakin lemah. Kalau kita dihadapkan dengan situasi yang sangat memberatkan, badai kehidupan, kita akan jatuh. Tetapi kalau kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan akan membela hidupmu. Itulah janji firman Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Bagaimana dia bisa memiliki iman yang visioner atau memandang jauh ke depan. Kita sebagai orang percaya, mari kita memiliki iman seperti Ishak ini. Percaya kita bisa melewati setiap permasalahan, pergumulan hidup kita, pergumulan hidup saudara, dengan turut campur tangannya Tuhan, dengan pembelaan-pembelaan yang Tuhan berikan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi berkat buat Bapak Ibu dan kehidupan saya juga. Karena kita sama-sama belajar pada siang hari ini bagaimana kita memiliki iman seorang Ishak. Hanya dengan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan dan beberapa doa syafaat kita. Bapak Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, ibadah telah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Kiranya tangan Tuhan yang terus memberkati sidang jemaat dimanapun mereka berada ya Bapak. Firman-Mu yang mereka dengar juga ya Bapak menjadi kekuatan, menjadi rema ya Bapak. Sehingga hidup mereka semakin kuat, iman mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan kami ya Bapak. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati, tangan-tangan yang memberi semua yang kami bawa, karena kami percaya semua berkat yang datang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga terus mau berdoa untuk pergumulan, untuk kerinduan dalam doa-doa yang mereka sampaikan kepada Engkau ya Bapa. Layakkan kami ya Bapa untuk terus meminta layaknya seorang anak kepada Bapa ya Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa untuk sidang jemaat yang sedang sakit, yang recovery ya Bapa. Kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami percaya dengan bilur-bilur kuasa Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi ya Bapa. Yang membutuhkan pekerjaan juga ya Bapa, kami berdoa ya Bapa. Biar tangan Tuhan yang menyediakan, membuka lapangan pekerjaan ya Bapa untuk anak-anak Tuhan yang membutuhkan ya Bapa. Pekerjaan yang cocok, pekerjaan yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersyukur Bapak untuk situasi saat ini ya Bapak, di mana kami tinggal di Wollongong, Sydney, New South Wales, Australia ya Bapak. Kami berdoa revival jiwa ya Bapak terjadi ya Bapak. Kau berkati negara Australia ini ya Bapak, dengan kau hujani dengan kemuliaan-Mu ya Bapak, sehingga negara ini ya Bapak dapat berjalan, dapat pemerintahan yang ada juga ya Bapak dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak.
negara tercinta kami Indonesia juga ya Bapak. Kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau berkati Indonesia juga ya Bapak, pemerintahan-pemerintahan yang ada juga ya Bapak. Biar pemerintahannya orang-orang anak-anak Tuhan, biar semua kehendak-Mu yang terjadi atas negara Indonesia juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semua doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, ibadah telah selesai Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah online streaming JKI Penuai ini. Sungguh hati kita bersyukur bahwa hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Siapa yang terberkati pada siang hari ini? Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa dan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan untuk teman-teman yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kau berikan kekuatan, memberikan pengharapan yang baru Tuhan. Kau sembuhkan dengan bilur-bilur daripada kuasa darah-Mu Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan, Kau pulihkan Tuhan, Kau berikan semangat yang baru, Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan, karena kami percaya Yesus yang selalu memberikan kami pengharapan dan pembelaan itu Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang dalam keadaan frustasi saat ini, mungkin dalam masalah pekerjaan kah, dalam masalah rumah tangga, masalah suami atau istri atau masalah anak. Berdoa Tuhan, aku berdoa untuk terjadinya pelepasan Tuhan, pembelaan yang terbaik yang datang daripada Engkau Tuhan, memberikan damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau yang memulihkan karena waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Berikan kekuatan itu Tuhan, berikan pengharapan itu Tuhan, karena kami percaya ada pembelaan yang datang daripada Tuhan, yang selalu membela kehidupan orang-orang yang percaya akan firman-Mu Tuhan, akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat. Bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.